wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Noval Ibnu Latif. Saya Mira Sapitra Ramadhani. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan mengenai hasil kerja kami, yaitu mengerjakan soal asas teknik kimia nomor 4. Oke, pada soal tersebut, alkil halida digunakan sebagai zat alkilasi dalam berbagai transformasi kimia. Alkil halida, etil klorida dapat dibuat dengan reaksi sebagai berikut, yaitu 2C2H6 ditambah Cl2 akan menjadi 2C2H5Cl ditambah H2. Dalam proses reaksi yang ditunjukkan pada gambar tersebut, gas etana dan klorin dan etana hasil recycle digabungkan dan dimasukkan ke dalam reaktor. Suatu pengujian menunjukkan bahwa jika 100% klorin excess dicampur dengan etana, konversi single pass sebesar 60% dan etana bereaksi. Semuanya diubah menjadi produk dan tidak ada yang menjadi produk yang tidak diinginkan. Nah, yang ditanyakan yaitu adalah A, berapa konsentrasi fresh feed yang diperlukan untuk pengoperasian. Yang kedua yaitu B, mol, berapa perbandingan mol C2H5Cl dalam P dengan C2H6 pada F1. Pada soal tersebut, kita menggunakan basis mol senyawa C26 di F2 sebesar 10%. Kemudian kita bisa mencari mol dari Cl2 di F2 menggunakan reaksi yang terjadi pada reaktor dengan rumus yaitu 2 dikali setengah dari mol C26 sehingga didapatkan mol sebesar 10. Kemudian untuk mol lainnya adalah 0 karena tidak terdapat pada F2. Kemudian kita bisa mencari massa dari C2H6 di F2 menggunakan rumus mol dikali Bm sehingga didapatkan 300 dan seterusnya menggunakan rumus tersebut didapat massa pada Cl2 didapatkan 710, kemudian massa C25Cl dan juga A2 itu 0, sehingga kita bisa mentotal atau menjumlahkan semua massa yang ada di F2 didapatkan 1010. Dan dari situ kita bisa menghitung persen massa F2 setiap senyawa menggunakan rumus massa senyawa dibagi massa total. Sehingga massa senyawa dari C2H6 yaitu 300 dibagi 1010 didapatkan 0,29730. Persen massa dari senyawa Cl2 di F2 yaitu 710 dibagi 1010 didapatkan 0,70297 dan yang lainnya adalah 0 karena tidak terdapat pada F2. Sehingga persen massa total adalah 1. Nah, kemudian lanjut dalam reaksi, kita menuliskan koefisien terlebih dahulu yaitu senyawa C26 min 2, kemudian senyawa Cl2 adalah min 1, kemudian pada senyawa C2H5Cl adalah 2, kemudian pada senyawa H2 adalah 1. Kemudian dari koefisien tersebut kita bisa menghitung mol yang terdapat dalam reaksi tersebut menggunakan rumus konversi single pass sebesar 60% dikalikan koefisien setiap senyawa dan mol setiap senyawa. Nah, mol reaksi pada senyawa C26 yaitu didapatkan sebesar min 12, kemudian mol senyawa Cl2 pada reaksi menggunakan rumus seperti tadi yaitu 60% dikalikan koefisien Cl2 dikalikan mol Cl2 dan didapatkan sebesar min 2. Nah, sedangkan senyawa C2H5Cl ini kan tadi pada F2 tidak diketahui molnya. Jadi kita bisa menghitung menggunakan perbandingan reaksi yaitu mol C2H5Cl didapatkan dari 2 dibanding 2 yaitu koefisien C2H5Cl dibagi koefisien Cl2 sebesar min 1 dan dikalikan mol pada Cl2 sehingga didapatkan mol sebesar 12 dan mol pada H2 juga sama menggunakan perbandingan reaksi yaitu
mol pada H2, koefisien pada H2 yaitu 1 dibagi mol pada Cl2 sebesar min 1 dikalikan mol pada Cl2 sebesar min 6 sehingga didapatkan mol sebesar 6. Kemudian dari data yang sudah diperoleh, kita bisa menghitung mol yang terdapat pada separat S atau produk yang keluar pada reaktor. Nah, kita bisa menghitung mol itu menggunakan rumus mol pada F2 ditambah mol pada reaksi, sehingga mol pada S senyawa C26 didapatkan sebesar min 2, mol pada Cl2 didapatkan sebesar 4, yaitu 10 dikurangi min 6, kemudian mol pada senyawa C2H5Cl didapatkan sebesar 12, sedangkan pada senyawa H2 didapatkan mol sebesar 6. Jadi, setelah diketahui mol, kita bisa mencari massa dari setiap senyawa tersebut menggunakan rumus mol dikali Bm. Nah, pada massa C26 di S, kita bisa memperoleh dengan min 2 dikalikan Bm-nya yaitu 30, sehingga didapatkan min 60, kemudian selanjutnya ke bawah menggunakan rumus yang sama. Pada Cl2 didapatkan sebesar 284, pada senyawa C25Cl didapatkan sebesar 774, kemudian pada senyawa H2 yaitu didapatkan sebesar 12, sehingga kita bisa menjumlahkan atau metotalkan seluruh massa yang terdapat dalam S, yaitu sebesar 1010. Jadi selanjutnya kita bisa menghitung persen massa yang terdapat setiap senyawa pada S, yaitu dengan rumus massa setiap senyawa dibagi massa total. Persen massa pada C26 didapatkan dengan penjumlahan min 60 dibagi 1010 didapatkan sebesar minus 0,0594. Pada senyawa Cl2 didapatkan sebesar 0,28119. Pada senyawa C2H5Cl didapatkan sebesar 0,76634. Dan pada senyawa H2 didapatkan persen massanya sebesar 0,01188. Sehingga kita bisa mentotalkan persen massa pada produk yang keluar dalam reaktor, yaitu adalah 1. Kemudian kita lanjut pada bagian basic point, yang mana pada F2 ini sudah nilainya sudah diketahui dari pada bagian reaktor. Kemudian untuk persen massa dari recycle yaitu diketahui sebesar 100 dan kami menuliskannya 1. Nyawa lainnya 0 karena tidak diketahui. Kemudian 4 ini berasal dari sisa dari conversion di reaktor yaitu sebesar 40%, hingga dihasilkan nilai sebesar 4, dan untuk nilai dari senyawa lainnya yaitu 0. Dan untuk menghitung massa yaitu menggunakan rumus mol dikali dengan nilai Bm ini. Dan pada recycle ini hanya terdapat satu komponen saja. Jumlahnya hanya 120. Lanjut di F1, jadi massa dari F1 ini dapat diketahui berasal dari massa F2 dikurangi massa R, sehingga mendapatkan hasil sebesar 180. Kemudian begitu juga dari senyawa berikutnya berasal dari rumus yang sama, yaitu massa dari F2 dikurangi R. Dan untuk senyawa lainnya bernilai 0. Kita mendapatkan jumlah sebesar 860. Untuk menghitung molnya sendiri, ini massa terus dari molnya sendiri itu berasal dari massa dibagi dari Bm.
yang menghasilkan sebesar 6. Dan untuk Cl2-nya mendapatkan nilai sebesar 10 dan untuk yang lainnya 0. Dan untuk persen masanya sendiri berasal dari massa dibagi dengan total massa, yaitu 180 dibagi 890, menghasilkan nilai 0,20225. Kemudian untuk Cl2-nya juga sama, menggunakan rumus 710 dibagi dengan 850. Untuk yang lainnya bernilai 0 dan mendapatkan jumlah 1. Oke, untuk proses selanjutnya kita akan lanjutkan pada sistem yang ketiga, yaitu separator. Nah, dari sistem pertama dan juga kedua tadi kan kita sudah memperoleh data dari S atau produk yang keluar dari reaktor dan juga R, sehingga kita bisa menuliskan kembali data tersebut pada sistem yang ketiga. Berikutnya ini R atau recycle yang sudah kita peroleh dari sistem yang pertama. Kemudian dari data yang sudah kita peroleh antara S dan juga recycle, kita bisa melanjutkan dengan menghitung atau dari soal sudah diketahui bahwa produk yang keluar hanya C2H5Cl sebesar 100%, maka kita bisa menuliskan persen masanya sebesar 1 pada senyawa C2H5Cl. Sedangkan senyawa lainnya adalah 0, karena tidak diketahui atau tidak keluar dalam produk. Nah, selanjutnya kita menuliskan mol yang terdapat dalam senyawa C2H5Cl dalam produk, yaitu tadi pada sistem 2 reaktor itu kan menghasilkan produk keluar berupa S. Nah, pada stream S itu terdapat senyawa C2H5Cl yang keluar, sehingga kita bisa menuliskan mol tersebut ke dalam stream P atau produk, itu sebesar 12. Sedangkan kemudian untuk senyawa lainnya adalah 0 karena tidak diketahui atau tidak terdapat dalam produk. Oke, selanjutnya yaitu kita bisa menghitung massa dari senyawa C2H5Cl pada produk dengan rumus yaitu mol dikali PM. Jadi 774 ini dihasilkan dari 12, mol 12 ini dikalikan 64,5 sehingga didapatkan 774. Nah, sedangkan senyawa lainnya adalah 0 karena tidak keluar atau tidak diketahui dalam produk. Dari massa tersebut kita bisa mentotal senyawa, kita bisa mentotal massa total yang terdapat dalam stream P, yaitu sebesar 774. Kemudian kita melanjutkan ke stream W, kita bisa menghitungnya dari persamaan berikut, yaitu stream pada S ditambah stream pada W dikurangi stream atau recycle tambah produk. Jadi W kita bisa massa dari senyawa, setiap senyawa kita bisa cari dari W sama dengan massa R tambah massa P dikurangi massa S. Sehingga pada senyawa C2H6 ini kita bisa menghitung massanya, yaitu R 120 ditambah 0 massa dari P dikurangi -60 sehingga didapatkan massa sebesar 180. Kemudian untuk senyawa Cl2 kita bisa memperoleh dari massa R itu 0, kemudian P juga 0 dikurangi 284 sehingga dihasilkan -284. Kemudian untuk senyawa yang ketiga itu C2H5Cl, kita bisa memperoleh dari massa di R yaitu 0, kemudian ditambah massa di P yaitu sebesar 774, kemudian dikurangi massa yang ada di S sebesar 774 sehingga didapatkan massa sebesar 0. Kemudian lanjut ke senyawa lainnya yaitu senyawa terakhir H2, kita bisa memperoleh massanya dengan menjumlahkan massa di R 0 ditambah
massa di P0 dikurangi 12 sehingga didapatkan min 12. Dari massa yang sudah diperoleh kita bisa menjumlahkan total, yaitu didapatkan minus 116. Nah, dari massa yang sudah diperoleh kita bisa mencari mol dengan rumus massa dibagi PM. Jadi mol dari senyawa C26 di W ini kita bisa dapatkan dari massa 180 dibagi 30 didapatkan sebesar 6. Kemudian untuk senyawa selanjutnya yaitu adalah Cl2 kita bisa menghitungnya dari minus 284 dibagi 71 didapatkan minus 4. Kemudian untuk senyawa yang ketiga yaitu adalah C2H5Cl kita bisa dapatkan melalui massanya yaitu adalah 0 dibagi 64,5 sehingga didapatkan mol sebesar 0. Kemudian untuk senyawa yang terakhir yaitu adalah H2 kita bisa menghitung molnya dari massa minus 12 dibagi 2 sehingga didapatkan mol sebesar min 6. Nah, kemudian kita bisa melanjutkan untuk mencari persen massanya. Itu kita bisa menghitungnya dari massa setiap senyawa dibagi massa total. Nah, pada persen massa C2H6 kita bisa menghitung dari 180 dibagi minus 116 dan didapatkan sebesar minus 1,5517. Dan untuk senyawa yang kedua sama seperti tadi minus 284 dibagi minus 116 sehingga didapatkan sebesar 2,44828. Kemudian untuk senyawa yang ketiga itu 0 dibagi minus 116 jadi dihasilkan 0. Kemudian senyawa yang terakhir itu adalah H2 kita bisa mendapatkan dari minus 12 dibagi minus 116 sehingga didapatkan persen massanya sebesar 0,10345. Nah, dari persen massa yang diperoleh kita bisa menjumlahkannya untuk memperoleh sampingan 1. Untuk jawaban dari soal ini yaitu setelah didapatkan data-data sebagai data-data yang diketahui sebelumnya, kita dapat menjawab pertanyaan. Untuk yang pertama yaitu konsentrasi fresh feed yang diperlukan untuk pengoperasian, yaitu yang mana data yang dihasilkan yaitu konsentrasi dari C26 yaitu sebesar 0,29703, kemudian Cl2 sebesar 0,70297, dan untuk pertanyaan yang kedua yaitu mol C25Cl yang dihasilkan dalam P per mol C26 dalam fresh feed F1 yaitu dapat diketahui sebagai berikut, yaitu sebesar 2. Cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.